Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, untuk menyembah Dia, bahkan untuk datang di hadapannya. Saya percaya keadaan semuanya dalam perlindungan Tuhan, sehat sempurna, amin. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian syukur kita di hadapannya. Biarlah sampai akhir kami Tuhan, menutup mata kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Biarlah kami hanya mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami. Seperti
menjadi deklarasi kami bagi Engkau Tuhan Yesus, bahwa kami harus tetap setia di dalam Engkau, baik dalam keadaan senang, sedih, bahkan dalam keadaan yang titik terendah di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa, yang bahkan sampai hari ini kami rasakan Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh Tuhan Yesus yang sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Biar Engkau yang bekerja Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan Yesus, sehingga kami bukan hanya sekedar beribadah Tuhan, tetapi kami boleh lebih lagi di dalam Engkau, bahkan kami lebih sungguh lagi di dalam Engkau Tuhan. Engkau turut campur tangan dalam setiap ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, sampai selesainya nanti Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau turut campur tangan, Engkau perlancar semuanya Tuhan, dan Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini, baik sekecil apapun itu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengurapi mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan terlebih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hikmat marifat lebih lagi Engkau turunkan atasnya. Biar apa yang ia sampaikan Tuhan, itu semuanya boleh benar-benar berasal dari Engkau. Dan terlebih kami bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan Yesus, tetapi kami boleh melakukan setiap firman itu Tuhan. Dan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan yang baru, menjadi pengharapan yang baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, amin? Amin. Amin. Mari kita bersuka cita lebih dan lebih lagi di dalam Dia. Sebab Tuhan yang maha besar, Tuhan yang layak dipuji dan layak ditinggikan, amin. Beritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara
di dunia ini. Amin. 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 Masih siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita lebih lagi bersuka di dalam Dia, bahwa dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar. Melakukan perkara yang besar. Amin. 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 Oke, baik. Selanjutnya kita akan sebentar lagi mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua, boleh menjadi pengharapan yang baru bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita, sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah memandang bentuk dan rupa kami Tuhan Yesus, tapi Engkau mengasihi kami dengan sepenuh hati, tidak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengerti setiap tetesan air mata. Engkau Bapa yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
sendirian, Engkau ada senantiasa bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti, semakin membuat kami mendekatkan diri kepada Engkau, dan kami hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap selubung-selubung tertutup dan ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Setiap benih firman ditabur tidak akan pulang dengan sia-sia. Layakkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, dan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita sudah di akhir minggu bulan Januari. Penyertaan Tuhan sempurna dan kita masih dalam keadaan sehat. Kita masih beribadah kepada Dia, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap hidup kita, mari kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di dalam Dia, karena kesempatan yang Tuhan berikan kita adalah kita melakukan yang lebih baik buat Tuhan. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa sangat penting bahwa kita harus datang kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah yang memberikan hidupnya kepada saya dan saudara. Dialah yang menjadi pendamai bagi saya dan saudara. Karena kita harusnya kita binasa. Kita adalah orang-orang yang tidak mendapatkan keselamatan, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus baik, datang ke dunia ini buat saya dan saudara, supaya setiap kita percaya kepada Dia memperoleh keselamatan. Dan sangat penting, kenapa berulang kali kita katakan bahwa keselamatan itu sangat penting. Hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan kekal di surga. Kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh manusia berasal daripada Allah dan harus kembali kepada Allah. Manusia pertama diciptakan dan Tuhan menghembuskan napasnya, baru manusia itu hidup. Nah, roh manusia itu harus kembali kepada Allah karena dia berasal daripada Allah. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sangat memerlukan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, agar kita dijaga, dilindungi, sampai kita memperoleh kehidupan yang kekal nanti, supaya tubuh, jiwa, roh kita terpelihara oleh Roh Kudus. Jadi dialah yang memimpin kita, dialah yang menuntun kehidupan saya dan saudara, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Jadi di sini katakan Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kita disucikan, dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan. Ya, kita disempurnakan, bukan karena kita sudah baik, sudah benar, tapi kita dibenarkan. Kita disucikan, dikuduskan, dan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Layak sampai di akhir hidup kita. Saya mau katakan, manusia roh kita harus kembali kepada Allah, karena roh manusia berasal daripada Allah. Tanpa Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, tanpa tuntunan roh dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita binasa. Kenapa? Daging kita lemah, roh penurut. Daging lemah. Kalau daging lemah berarti kita kecenderungan kita dalam melakukan dosa. Kita mengikuti keinginan daging, keinginan dunia. Tapi kalau roh Tuhan ada pada kita, maka kita akan dituntun dalam seluruh kebenaran hidup ini. Kita lihat Zakaria 12 ayat 1. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam
diri manusia. Roh yang ada dalam diri kita adalah berasal daripada Allah. Nah, di saat manusia jatuh di dalam dosa, maka roh kita terpisah daripada Allah, sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa dekat dengan Allah lagi karena manusia jatuh di dalam dosa. Karena Tuhan itu adalah kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Tapi kalau kita melalui Yesus Kristus, kita dilayakkan, kita disucikan, kita dikuduskan. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Itu yang sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Roh kita mau dikemanain? Roh kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Roh kita harus dituntun oleh Roh Allah. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran berarti juga kita hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Injil berbicara tentang keselamatan. Bagaimana kita memperoleh keselamatan itu? Bukan berbicara tentang berkat, teori kemakmuran. Bukan. Berkat pasti menyertai orang benar. Di saat kita hidup benar, hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka berkat Tuhan menyertai kita. Mazmur 127. Ya kan? Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Enak kan? Tuhan memberkati kita, orang yang dicintai Tuhan pada waktu tidur. Berarti berkat menyertai orang benar. Ya. Sangat penting kita mengerti kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, baru kita meraih janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Baru kita memperoleh keselamatan. Jangan kita cuma rajin ke gereja, jangan kita rajin beribadah, rajin melayani, tapi kita tidak mengerti tentang kebenaran. Bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kehendaknya. Di saat manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Allah menjadi jauh. Tapi di saat Yesus datang ke dunia ini, memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi kita mempunyai hubungan yang baik lagi kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Lewat apa? Lewat penebusan darah Yesus. Lewat kayu salib. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang yang fana. Amin. Berarti kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita lihat Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan, ya, di saat manusia jatuh dalam dosa, roh manusia putus hubungannya dengan Allah. Kita lihat di sini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Di saat manusia jatuh dalam dosa, di saat manusia melanggar dari perintah daripada Allah, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak tahu akan Tuhan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dulu kita tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi begitu kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kasih karunia Allah, Allah yang menggantikan hidup saya dan saudara, kita yang binasa ini, ditukar dengan nyawa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib buat saya dan saudara. Supaya setiap kita yang percaya kepada Dia dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Tuhan, agar kita berjalan di dalam kebenaran. Kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita berjalan di dalam berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan. Nah, kita harus mengerti, ya. Jadi bukan sekedar kita datang dan beribadah. Dalam kelahiran baru manusia dipulihkan fungsi rohnya. Di saat manusia hidup baru menjadi ciptaan yang baru. Manusia lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 3-7 berkata, Yesus menjawab katanya,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali adalah kita, di saat kita datang kepada Tuhan Yesus, kita memberikan diri kita dibaptis, memberikan diri kita dibaptis memberikan diri kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kita harus belajar, tidak hanya sampai di baptisan. Baptisan itu melambangkan pertobatan kita, mengakui kita adalah orang yang berdosa, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengakui bahwa kita manusia yang berdosa, kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya baptisan melambangkan manusia lama kita yang masuk di dalam air, dikuburkan, dan kita hidup menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Di saat kita menjadi ciptaan baru, maka hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena di saat kita dibaptis, maka Roh Tuhan turun atas kita. Jadi kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Kita tidak lagi hidup di dalam daging, tapi kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Makanya Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di saat Tuhan adalah jalan, berarti kita mengikuti setiap aturan daripada Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan selanjutnya adalah Roma 8 ayat 16. Dan kita bukan hanya dibaptis dan lahir baru, maka kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mendapat satu gelar, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Posisi kita bukan budak lagi. Posisi kita bukan hamba. Tapi dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Bahkan kita dikatakan kita adalah sahabat Allah. Oke? Nah, sangat penting hidup kita dituntun oleh Roh Tuhan. Karena roh manusia harus kembali kepada Tuhan. Karena asalnya daripada Tuhan. Selanjutnya kita lihat manusia itu adalah terdiri dari apa? Jiwa. Jadi roh manusia, jiwa manusia. Jiwa manusia adalah tempat kedudukan dari kepribadian, atau jiwa manusia adalah tempat kedudukan dari kepribadian dan jiwa atau egonya, ya, atau dirinya manusia. Jiwa manusia yang terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, keinginan, ada memori, ada imajinasi, ada rasa ingin tahu, ada suara hati. Makanya ada suara Tuhan, suara hati manusia, ya. Terus ada suara setan atau iblis. Nah, jadi kita harus peka. Yang kita dengar adalah suara roh. Kalau daging, wah, bisa membuat kita tersesat. Oke. Nah, berarti manusia terdiri dari pikiran, perasaan, keinginan daging, keinginan duniawi, keinginan mata, keinginan hati, ya, kesombongan segala. Dan perasaan. Manusia mempunyai perasaan. Ya, nanti punya hal-hal yang negatif bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sakit hati, iri hati, dengki, kesombongan, kecongkakan. Itu adalah manusia, jiwa daripada manusia. Nah, sangat penting adalah peranan dalam diri manusia adalah rohnya. Karena roh yang akan memperoleh tempat yang kekal di surga. Yang
Masuk surga, siap apanya? Manusia. Apanya manusia yang ke surga? Adalah rohnya. Rohnya. Binatang mempunyai tubuh, jiwa, ya kan? Tubuh, jiwa. Tapi binatang nggak punya roh. Nah, manusia adalah ciptaan yang mulia. Kita sama dengan Tuhan, segambar serupa dengan gambaran Allah. Nah, roh kita ini yang sangat penting. Bagaimana kita membawa hidup kita, roh kita kepada Tuhan. Terus, karena manusia itu, jiwa kita sangat, jiwa manusia ini, gampang untuk terkontaminasi dengan keadaan dunia yang ada. Makanya kita sangat membutuhkan kuasa Tuhan untuk merobohkan tembok-tembok yang memisahkan kita daripada Allah. Ya, yang mengangkat manusia dari pengaruh duniawi. Jadi kita sangat penting kuasa Tuhan. Karena manusia kedagingannya sangat kuat. Makanya dikatakan daging lemah. Nah, sangat-sangat kita membutuhkan kuasa Tuhan dalam diri kita untuk merobohkan tembok pemisah atau mengangkat manusia dari pengaruh dunia. Rasul Paulus berkata, dia mematahkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Mematahkan. Rasul Paulus berkata, dia mematahkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan akan Allah. Berarti manusia dengan kesombongannya, dia tidak lagi tunduk kepada otoritas Allah, atau dia tidak tunduk kepada kedaulatan daripada Tuhan. Dia tidak mengakui kedaulatan daripada Tuhan. Jadi manusia jatuh di dalam kesombongan, angkuh. Manusia merasa lebih pintar daripada Tuhan. Nah, itulah yang harus kita rubuhkan. Pikiran-pikiran kita. Pikiran kita harus kita tawan di dalam pikiran Kristus. Rasul Paulus juga menulis, ya kan, pikiran kita. Biar kita ditawan oleh roh Tuhan, yaitu pikiran Kristus. Biarlah pikiran Kristus yang menguasai pikiran kita. Amin. Jadi lihat dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberikan kita hidup, roh Tuhan. Roh yang memberikan kita hidup dan telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dialah yang menebus saya dan saudara. Harusnya kita yang binasa, tapi Yesus datang memberikan hidupnya kepada kita dan rohnya kepada kita, supaya roh itu menuntun kita dalam seluruh kebenaran dalam hidup ini. Tanpa roh Tuhan, kita tidak mungkin berjalan di jalan yang benar. Tanpa roh Tuhan, kita tidak akan mendapat kehidupan yang kekal. Karena manusia cenderung berbuat dosa. Manusia cenderung terkontaminasi dengan dunia yang ada. Kita lanjut bahwa tubuh manusia, tadi roh manusia, jiwa manusia, tubuh manusia. Tubuh manusia mempunyai satu tubuh yang dapat berinteraksi dengan dunia sekitar. Oke? Coba kita satu dengan yang lain. Bisa memberikan efek. Karena dikatakan bergaul yang baik mendapat yang baik. Bergaul yang tidak baik menjadi tidak baik. Nah, manusia ini pasti ada saling bertemu dan adanya kegiatan antara satu pihak dengan pihak yang lain, atau saling kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih banyak. Jadi sangat penting ya, kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan juga, supaya kita tidak berjalan di jalan kedagingan manusiawi kita. Karena manusia kecenderungannya adalah keduniawian. Sehebat apapun orang itu, sealim apapun orang itu, tanpa roh Tuhan
yang menguasai dalam hidupnya, pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Sehebat apapun orang itu, tanpa roh Tuhan yang menguasai dalam hidupnya, pasti jatuh. Lihat, manusia jatuh di saat dalam level yang nyaman, dalam kedudukan yang tinggi. Bukan yang di bawah. Tapi manusia jatuh di saat dalam kedudukannya yang tinggi, atau level yang tinggi, atau di zona nyaman. Manusia merasa kalau dia sudah di atas, dia merasa dia yang hebat. Dia merasa dia pintar, dia melakukan segala sesuatu, dan mulai dia waktunya jauh daripada Tuhan. Waktunya mulai sedikit buat Tuhan. Karena dia merasa dia di zona nyaman, dan merasa dia bisa melakukan ini dan itu, dan dia lupa bahwa segala sesuatu yang dia miliki dan dia bisa berhasil karena penyertaan Tuhan. Amin. Jadi manusia harus menyadarinya. Jadi kalau kita mau lihat keberhasilan dalam hidup kita, kita harus menyerahkan tubuh kita ini kepada Allah. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya tubuh kita, di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa semau saya untuk hidup, melakukan ini dan itu semau kita, semau manusia daging kita. Kalau kita mengikuti kemauan manusia daging kita, maka kita akan jatuh. Tapi kalau di saat kita sadar bahwa tubuh kita adalah milik daripada Tuhan, kita dalam bait sucinya Roh Kudus, maka kita akan menyerahkan hidup kita, keinginan kita, kemauan kita, segala sesuatu itu kepada kehendak Tuhan. Amin. Nah, Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sama, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita bagi Allah. Hidup kita bagi Allah, karena hidup kita bukan milik kita lagi. Ya, di saat kita menjadi ciptaan yang baru, hidup yang baru, maka kita akan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Dan Roma 6 ayat 17 dikatakan bahwa tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kita sangat membutuhkan pengajaran. Kita sangat membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Karena firman itulah pelita bagi kaki saya dan saudara. Firman itu adalah terang bagi jalan-jalan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi yang Tuhan mau adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Maunya Tuhan adalah mengerti sesungguhnya kita, siapa kita ini, roh kita dari mana, terus jiwa, terus tubuh. Bisa kita memberikan hidup kita, yaitu tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh keberhasilan dalam hidup kita, memperoleh kekekalan hidup dalam hidup kita, memperoleh keberhasilan, kesuksesan di dalam hidup kita di dunia ini maupun yang akan datang, memperoleh keselamatan, yaitu hidup kekal di surga, sehingga kita menemukan jalan, itu jalan ke surga lewat Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berkata, Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Lewat kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, maka kita memperoleh jalan keselamatan, yaitu kehidupan kekal di surga. Amin. Yang Yesus berkati. Mari kita masuk dalam penyembahan.
Mau kita katakan bahwa Bapa sungguh baik dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saya dan saudara, di saat kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, baik roh kita, jiwa kita, tubuh kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, terima kasih. Dialah Bapa yang baik, yang mengasihi saya dan saudara. Terima kasih. Seburuk apapun kehidupan kita, masa lalu kita, di saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang memulihkan hidup saya dan saudara. Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara. Akan puja. Terima kasih Tuhan, memateraikan kebenaran firman-Mu. Pada hari ini firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu yang membawa kami kepada seluruh
sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami semua. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tetaplah tuntun kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak akan bisa Tuhan. Kami bisa ada saat ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selalulah tuntun kami, selalulah bimbing kami, dan bawa kami berjalan di dalam jalan-Mu. Urapilah kembali juga hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua. Dan juga kami mau mengangkat kedua tangan kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febnita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR di Vimret ini. Tuhan, kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, maka penyertaan-Mu sempurna di sepanjang pelayanannya kemanapun kakinya melangkahkan kaki. Engkau Tuhan Allah turut campur tangan, tutup bungkus beliau dengan kuat kuasa darah-Mu. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Dan berkat dari barat, utara, timur, selatan senantiasa menyertai di sepanjang pelayanannya. Biarlah dalam setiap pelayanannya nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Kesembuhan, terobosan, pemulihan boleh terjadi ya Tuhan, sehingga Engkau Tuhan Allah boleh semakin ditinggikan dan semakin banyak jiwa boleh diselamatkan. Setiap serangan balik berupa apapun daripada si jahat, kami mau tolak kuasanya, ikat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan, dan juga untuk setiap anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah yang berikan roh takut akan Engkau. Ikat keluarga Ibu Gembala sidang kami ini dengan tali kasih-Mu, roh sukacita, roh damai sejahtera, keharmonisan senantiasa ada di dalam keluarganya. Dan juga untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun. Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Berikan kami satu kesatuan hati di dalam pelayanan ini. Bakal jumlah di antara kami semakin Engkau tambahkan, dan Engkau kirimkan pekerja-pekerja yang memiliki hati terbeban di dalam pelayanan ini. Dan juga untuk setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini, Engkau Tuhan sendiri yang menjamah mereka. Engkau Tuhan sendiri yang turut campur tangan menuntun dalam setiap kehidupan mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Tuhan Allah yang membukakan pintu-pintu jalan keluar bagi mereka. Kami percaya Engkau Tuhan Allah senantiasa memperhatikan setiap daripada kami ya Tuhan, dan juga bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah yang memimpin bangsa kami Indonesia agar penuaian jiwa boleh lebih lagi terjadi secara besar-besaran di tahun 2022 ini Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia, agar hatinya boleh tetap teguh berpegang pengharapan kepada Engkau. Dan juga untuk pemerintahannya, Engkau berikan roh takut akan Engkau. Dari presiden kami, wakil presiden, bahkan sampai kepada para tim politik, menteri DPR semuanya, bahkan sampai kepada RW dan RT, berikan roh takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan adalah benar-benar untuk kesejahteraan rakyat kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Apa yang mereka kerjakan, Engkau beri berhasil dan beruntung. Semakin Engkau memberikan hikmat marifat dalam setiap usaha mereka, sehingga Engkau menjadikan mereka kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Dan juga untuk tangan yang belum sempat memberkati, Engkau Tuhan Allah juga memberkati apa yang mereka kerjakan. Dan ingatkan setiap daripada kami, karena kami tahu setiap berkat adalah berasal daripada-Mu. Ajarlah kami untuk menabur lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga berkat daripada-Mu semakin dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, dan setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ada
angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan